Hai semua, perkenalkan nama saya Brian P. dengan NIM 10025 dari kelas R001, jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal agrotek dengan judul Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem di Kawasan Sokamarga Satwa, Komara, Kabupaten Takalar. Di sini terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian metodologi, hasilan pembahasan, serta yang terakhir itu kesimpulan. Baiklah, kita lanjut ke pendahuluan. Kawasan Sokamarga Satwa Komara ditunjuk menjadi kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 147/KPTS2/1987 tanggal 19 Mei tahun 1987 tentang perubahan status hutan lindung Komara seluas kurang lebih 8.000 hektar menjadi Taman Buru Komara seluas 4.610 hektar dan Sokamarga Satwa Komara seluas kurang lebih 3.390 hektar. Penunjukan dua kawasan ini ditujukan untuk pengelolaan habitat rusa atau Cervus timorensis dan jenis satwa lain yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu diantaranya ada kera hitam, Macaca maura, rangkong, Dictyocheiros chasidyx, kemudian babi hutan, Susphytacus, musang, Felis balangensis, dan kuskus atau Phalange-rusinus. Terdapat juga vegetasi yang tumbuh secara alami karena termasuk dalam tipe ekosistem zona hutan hujan tropis. Dengan vegetasi tingkat atasnya itu ada berupa jati, Tectona grandis, kemudian biti, Vitex covasa, kemudian ada ara, Ficus sp, kemudian kemiri, Alurites malucana, kemudian ketapang, Termina catapa. Terdapat juga vegetasi bambu yang menyebar pada Sokamarga Satwa ini, dan juga terdapat juga vegetasi yang di bawah, yaitu jenis semak belukar dan rumputan atau Impericata cylindrica. Perjalanan dari Sokamarga Satwa Komara ini selama kurang lebih 17 tahun mengalami penurunan kualitas ekosistem. Sebagian kawasan, terutama daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat setempat, itu telah terdegradasi. Hal ini karena beberapa faktor, yaitu terjadinya illegal logging, perambahan, penyerobotan lahan, dan kebakaran hutan. Yang memang illegal logging, perambahan, serta penyerobotan lahan itu yang dilakukan oleh masyarakat sekitar atau orang-orang yang tidak tahu akan pentingnya kawasan tersebut. Kemudian dengan kondisi kawasan yang telah terdegradasi ini, perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan. Dalam kegiatan pemulihan ekosistem kawasan yang telah terdegradasi, terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan pemulihan ekosistem kawasan konservasi. Salah satunya adalah tahapan kegiatan pemulihan ekosistem, yaitu dengan kajian kawasan yang telah terdegradasi. Kajian kawasan terdegradasi sebelum dilakukan pemulihan sangat penting untuk dilaksanakan agar kita mengetahui pada bagian manakah kawasan ini yang telah terdegradasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Sokamarga Satwa, menganalisis tipe kerusakan dan menentukan pola pemulihan yang akan dilaksanakan. Kemudian hasil dari penelitian tersebut diharapkan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan terdegradasi, khususnya di kawasan Sokamarga Satwa di Komara. Kemudian selanjutnya metodologi. Pada metodologi, lokasi dan waktunya itu dilaksanakan pada kawasan Sokamarga Satwa, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan, mulai dari Juni 2017 sampai dengan Juli 2017. Kemudian ada pendekatan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penafsiran foto, udara, atau citra untuk mengidentifikasi luas dan lokasi yang terdegradasi serta mengambil data-data di kawasan Sokamarga Satwa Komara. Kemudian setelah mendapatkan foto, dilakukanlah analisis data. Hasil analisa foto udara atau citra tadi berupa luas dan lokasi yang terdegradasi selanjutnya, itu dilakukan pengambilan data di lokasi dengan menggunakan analisis perbandingan antara lokasi yang terdegradasi dengan lokasi yang masih normal sebagai satu ekosistem yang menjadi referensi. Kemudian selanjutnya analisis data. Analisis data itu kajian kerusakan ekosistem
dengan interpretasi citra penginderaan jauh dilakukan untuk mengetahui perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu terkait luas, sebaran, dan intensitas kerusakan. Sementara ground check itu dilakukan untuk mengidentifikasi dan memastikan tipe dan tingkat kerusakan yang terjadi beserta penyebab kerusakannya. Untuk mengkaji suatu lokasi yang terdegradasi, maka diperlukan data vegetasi yang diperoleh dari hasil kegiatan inventarisasi, tegakan dan analisa vegetasi di lokasi yang terdegradasi, serta dari lokasi pembanding ataupun ekosistem referensi di sekitar lokasi yang terdegradasi tadinya. Data hasil dari inventarisasi itu kemudian digunakan dalam menentukan tipologi kerusakan kawasan hutan di Suaka Marga Satwa Komara. Selanjutnya analisis lanjutan. Setelah analisis data tadi dilakukan, maka dilakukan lagi analisis lanjutan. Analisis lanjutan lebih lanjut untuk ini itu penentuan jenis-jenis tanaman serta pola pemulihan yang lebih detail. Dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis vegetasi. Data vegetasi yang dihasilkan dari petak ukur sampel yang telah diinventarisasi tadi, kemudian dilakukan perhitungan kerapatan, frekuensi, dominasi, dan indeks nilai penting atau INP. Hasil akhir dari penelitian ini adalah arah pemulihan ekosistem di kawasan Suaka Marga Satwa di Komara tadi. Berikut ini adalah tabel pola pemulihan serta kriteria kawasan bagaimana yang harus kita lakukan jika kita sudah mendapatkan data yang telah dianalisis keberlanjutannya tadi. Terdapat 5 pola pemulihan pada suatu areal kawasan yang diterapkan di sini. Yang pertama itu adalah suksesi alami, kemudian suksesi alam yang dibantu, lalu pengkayaan jenis, yang 4 penanaman total, dan yang terakhir itu penanaman total dengan prakondisi. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Pertama, identifikasi foto udara atau citra. Karakteristik objek yang ada pada citra dapat digunakan untuk mengenali objek yang dimaksud dengan unsur interpretasi. Interpretasi yang dilakukan pada umumnya dideteksi berdasarkan warna yang tampak pada citra atau foto udara rona yang ada. Dari gradasi warna yang tampak pada citra itu memudahkan proses klasifikasi terhadap foto udara. Pada lokasi-lokasi yang terdegradasi dapat ditandai dengan warna coklat muda, kemudian hijau muda untuk sema belukar, hijau kekuningan untuk beberapa tegakan atau perdu, ataupun vegetasi yang jarang dan atau rumpunan bambu yang mengering hingga mati. Kemudian untuk vegetasi itu yang rapat, ataupun ekosistem utuh itu ditandai dengan warna hijau tua. Lalu setelah mendapatkan data identifikasi dan pemberian warna pada kawasan tersebut, dilakukanlah digitasi secara on-screen sehingga diperoleh luasan poligon ataupun luasan pada kawasan sehingga dapat teridentifikasi sebagai lokasi yang terdegradasi. Kemudian pengukuran luas lokasi yang terdegradasi. Hasil identifikasi melalui citra satelit yang tadinya dipakai kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran luas secara langsung di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Pengukuran lokasi ini membagi lokasi-lokasi yang terdegradasi dalam beberapa poligon di beberapa tempat atau blok dalam kawasan Suaka Marga Satwa Komara, Kabupaten Takalar. Luas lokasi yang terdegradasi di Suaka Marga Satwa Komara itu berasal dari hasil pengukuran yang telah dilakukan. Terdapat 4 lokasi dengan luasnya, yang pertama ada Blok Jabonga dengan luas 34,12 hektar. Yang kedua ada Blok Gunung Tinambung 39,46 hektar. Yang ketiga ada Blok Gunung Tinambung 2 yaitu dengan luas 25,76 hektar. Dan yang terakhir ada Blok Sapanga dengan luas 23,31 hektar. Kemudian inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi. Inventarisasi tegakan di lokasi yang terdegradasi menggunakan metode sistematik sampling dengan bentuk petak ukur atau plot itu seluas 0,1 hektar berbentuk lingkaran
dengan hasil yang pertama itu ada pada petak 1 dengan luas 34,12 ha. Jenis tegakan yang ada pada petak 1 diantaranya itu Maracicapa, Vitex pubescens, Bambusa sp, Marapau mangifera sp, dan lain-lain. Luas petak 1 adalah 34,12 hektar sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas samplingnya sebesar 5% adalah sebanyak 17 plot. Petak 1 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak, sedangkan dengan pola pemulihan ekosistemnya yaitu yang ketiga, pengkayaan tegakan. Yang kedua itu ada petak 2 dengan luas 39,64 hektar. Jenis tegakan yang ada di petak 2 ini diantaranya adalah Jabon, Anthocerapus cadamba, kemudian Maracicapa, Vitex pubescens, Bambusa sp, Marapau mangifera sp, dan lain-lain. Luas petak 2 ini adalah 39,46 hektar sehingga luas plot ukur dengan intensitas sampling sebesar 5% adalah sebanyak 20 plot. Petak 2 tersebut masuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem itu pengkayaan tegakan sama seperti petak 1. Kemudian ada petak 3 dengan luas 25,76 hektar. Jenis tegakan yang ada pada petak 3 ini diantaranya adalah Mahoni, Suetena mahagoni, Biti, Vitis guavasus, Jati, Tectona grandis, Jabon, Anthocerapus cadamba, Maracicapa, Vitex pubescens, dan lain-lain. Luas petak 3 ini adalah 25,76 hektar sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 13 plot. Pada petak ini telah dilakukan kegiatan penanaman dan rehabilitasi hutan lahan atau RHL sehingga tegakan ditemukan pada petak 3 ini adalah hasil penanaman RHL sebelumnya. Petak 3 ini termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan yang sama seperti petak 1 dan 2 yaitu ekosistem pengkayaan tegakan. Selanjutnya yang keempat itu ada petak 4 dengan luas 23,31 hektar. Jenis tegakan yang ada di pada petak 4 ini diantaranya adalah Mahoni, Suetena mahagoni, Biti, Vitis guavasus, Jati, Tectona grandis, Jabon, Anthocerapus cadamba, Maracicapa, Vitex pubescens, dan lain-lain. Luas petak dari petak 4 ini adalah 23,31 hektar sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 12 plot. Petak ini juga telah dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL sehingga tanaman-tanamannya juga seperti petak 3 yaitu yang telah dilakukan penanaman RHL sebelumnya. Petak 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem sama seperti sebelumnya yaitu pengkayaan tegakan. Selanjutnya, analisis lanjutan. Analisis lanjutan itu dilakukan untuk mengetahui struktur vegetasi yang masih utuh dalam kawasan Soka Margasatwa Komara. Hasil analisis vegetasi menunjukkan pada tingkat anakan terdapat 12 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi yaitu Teraterasa, Phylicium sp, Bambusa, kemudian ada Kirasa, Garcinia mangostana. Kemudian pada tingkat pancang terdapat juga 12 jenis dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi yaitu Teraterasa, Marapau, dan Kirasa. Pada tingkat tiang terdapat 13 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi yaitu Bambu, Rao, kemudian yang terakhir itu Marapau. Pada tingkat pohon terdapat 13 jenis tegakan dengan 3 tegakan yang memiliki INP tertinggi yaitu Paciri, Rao, dan Teraterasa. Tanaman yang memiliki INP tertinggi diasumsikan memiliki kecocokan tumbuh yang tinggi pada kawasan tersebut. Jenis-jenis dengan INP yang tinggi merupakan jenis pionir dan jenis klimaks. Jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah yaitu Bambu, Teraterasa, Rao, Marapau, dan Kirasa. Selanjutnya kesimpulan. Terdapat 4 kesimpulan dari jurnal ini, yaitu yang pertama, luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual atau manual foto
Udara dan Citra tahun 2016 dalam kawasan Soekarno Satwa di Kabupaten Takalar adalah 289,84 hektar. Yang kedua, luas lokasi yang terdegradasi di Soekarno Satwa Komara hasil pengukuran itu sebesar 122,65 hektar. Yang ketiga, merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P12 garing KSDAE set garing 2015, maka untuk petak 1, 2, 3, dan 4 itu termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistemnya yaitu pengkayaan tegakan. Yang keempat, jenis yang direkomendasikan untuk penanaman pada kawasan yang telah terdegradasi yaitu bambu, ada kemudian terasa, rao, marapau, dan yang terakhir adalah kirasa. Baiklah, ini adalah daftar pustaka dari jurnalnya, yaitu dari Syahrudin, Amir Tejoneng, dan Sudirman Numba pada tahun 2018 tentang kajian kawasan terdegradasi dan pola pemulihan ekosistem di kawasan Soekarno Satwa Komara Kabupaten Takalar, Jurnal Agrotek volume 2 nomor 2 dari halaman 1 sampai 12, Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan-kesalahan kata dan pengucapan dalam penyampaian presentasi saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.